Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kembali kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita untuk minggu yang pertama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Sampai pagi hari ini kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami siapkan kembali hati kami Tuhan untuk kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Jamah kami, lawat kami, lewat pujian, lewat firman Tuhan. Bahkan sampai perjamuan kudus, Engkau memberkati kami. Kuasa mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah peribadahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melayani kami dan kami siap melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Terima kasih Tuhan. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi ya, katakan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah.
sudah berikan dalam hidup kami, buat karya penebusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan. Mari angkat pujian lagi. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, Engkau sungguh indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Semuanya baik ya. Karena kasih setia Tuhan kita boleh dipelihara Tuhan. Gak terasa loh, 1 bulan lagi sudah lewat. Tetap kita ibadah online pada seperti pagi hari ini. Mari bernyanyi bersama-sama saya ya. Bahwa hanya ada Tuhan yang di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk kuat sampai hari ini, tetap bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu di hatiku, tiada yang lain. Hanya Kau yang mengerti keberadaan diriku. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya bagiku. Saat ku lemah, Kau kuatkan aku. Saat ku susah, Kau hiburkan aku. Saat ku sendiri, Kau menemaniku. Kaulah jawabanku. Lagi bersama-sama. Kau selalu di hatiku, tiada yang lain. Hanya Kau yang mengerti keberadaan diriku. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya bagiku. Saat ku Kau kuatkan. Saat ku susah, saat ku sendiri, Kau menemani. Kaulah sekali lagi. Saat ku lemah, Kau kuat. Saat ku susah, Kau hiburkan aku. Saat ku sendiri, Kau menemaniku. Engkaulah jawabanku. Engkaulah jawabanku. Engkaulah jawabanku. Haleluya. Ada Yesus di dalam hati kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Dan kita mau menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Biar segala yang bernafas, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu, sebab nama-Mu. Iya, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan.
mari pagi hari ini kita kembali mau siapkan hati kita. Terima berkat Tuhan. Melewati keadaan hidup kita setiap hari yang tidak menentu. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Angkat pujian ini. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Aku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Benar Tuhan, dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan hari-hari ini, bahkan beberapa bulan ini Tuhan, kadang kami tidak mengerti, tapi lewat pujian ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berserah kepada Tuhan, punya keyakinan yang benar di dalam Engkau Tuhan, untuk kami tetap percaya tanpa syarat Tuhan, dan kami tidak akan goyah. Mari Tuhan berkati kami pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan itu boleh ajar, itu boleh didik kami Tuhan, menguatkan, menghiburkan kami, untuk kami tidak goyah. Sekalipun ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, tapi firman Tuhan, tapi roh Tuhan itu lebih besar dari apapun. Kami akan kuat, kami akan menang, kami akan jalani hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berfirmanlah Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu sebentar untuk membawakan setiap benih firman Tuhan. Dipercayakan untuk kami semua, biar kami buka hati kami lebar-lebar, tertanam di dalam hati kami. Kami sanggup melakukannya bersama dengan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin.
Shalom saudaraku, apa kabar? Saya percaya saudara tetap bersemangat, Anda tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini di minggu pertama bulan Juli. Tidak terasa sudah jalan sekian bulan, hampir memasuki bulan keempat. Dan saya tetap percaya ibadah online ini akan tetap menjamah saudara. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan segera membaca Alkitab sebelum kita menerima perjamuan kudus. Ada beberapa ayat saya ingin bacakan dan saya ingatkan Anda nanti di tengah-tengah khotbah ini ada banyak ayat yang akan dibaca dan mungkin tidak bisa ditampilkan semua. Anda siapkan Alkitab saudara maupun Bible handphone saudara. Mari kita buka Alkitab saudara, Mazmur 145 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat ke-19. Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan ayat ke-19. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 19, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Saya ingin mengulang ayat ke-18, saudara. Simak baik. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu, minggu lalu, kurang lebih jam 10 malam, saya ingat waktu itu saya mau berdoa mesbah keluarga dengan Ibu Gembala, juga dengan anak-anak. Seperti biasa, kami tiap malam selalu berdoa bersama sebelum melepas lelah. Sudah puluhan tahun kami lakukan karena itu kunci berkat saudara. Dan saya ingat ketika saya mau berdoa pada waktu itu dengan keluarga, tiba-tiba Ibu Gembala istri saya bilang, kok mata papi merah sekali katanya. Saya nggak ngeh, orang bilang ya, saya nggak terlalu merasakan itu. Jadi ketika istri saya berkata mata saya merah, saya lihat di kaca yang ada di kamar itu, di kamar anak-anak, saya lihat dan saya terkejut saudara. Karena mata saya yang sebelah kiri itu dipenuhi dengan genangan darah saudara. Jadi kalau mata lelah itu kan cuma pecah halus ya, merah-merah halus, pecah merah-merah halus gitu serabut. Tapi ini genangan darah saudara. Genangan darah memenuhi sudut mata sampai mendekati pupil mata saya sebelah kiri. Saya kaget sekali saudara. Dan memang saya pada waktu itu tidak mengerti, memang pada akhirnya tahu ya bahwa itu bisa diatasi deh. Tapi waktu kejadian saya tidak pernah mengalami itu. Jadi saya agak kaget waktu itu, terkejut sekali. Ada khawatir juga karena mata saudara ya. Dan itu genangan darah, banyak saudara, genangan darah. Tapi saya tidak merasakan perih ataupun gatal gitu ya. Ya sudah, kami lakukan mesbah keluarga, berdoa bersama, termasuk mendoakan mata saya ini. Lalu setelah itu, sebelum saya tidur, hati kecil saya nggak tenang saudara. Saya mau kasih insto tapi takut nanti ada hal yang nggak diinginkan. Nggak kasih tapi rasa hati kok nggak tenang. Sedangkan sudah malam. Mau kemana? Nggak punya kenalan dokter. Dan pada waktu seperti itu saya ingat saudara. Keluar satu perwahyuan dalam hati saya. Dalam situasi yang tidak tenang seperti ini. Pertolongan terdekat, saudara. Pertolongan terdekat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melewati kuasa Roh Kudus. Haleluya. Katakan bersama saya, saudara. Pertolongan terdekat, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, saudara, maka Anda akan tidak khawatir menghadapi pandemi yang belum selesai, menghadapi tantangan ekonomi ke depan, atau apapun persoalan keluarga dan rumah tangga saudara. Karena ada Tuhan,
sebagai pertolongan terdekat dalam hidup saudara. Timbul pertanyaan sesuai ayat ke-18 tadi. Seberapa dekat, saudara? Karena dekat itu relatif ya. Relatif berbicara jarak. 1 meter bisa dibilang dekat, setengah meter bisa dibilang dekat, bahkan mungkin 10 cm bisa dibilang dekat. Seberapa dekat Tuhan dekat dengan saudara? Ketika Anda berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Seberapa dekat? Coba Anda buka 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Baca bersama dengan saya keras, 3-2. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan diri pada Tuhan. Seberapa dekat? Terikat? Kata mengikat, saudara, dalam terjemahan aslinya dikatakan kolao. Kolao itu memberi pemahaman seperti dua lembar kertas yang disatukan dengan lem. Itu mengikat, saudara. Dua lembar kertas direkatkan dengan lem sehingga menjadi satu dan tidak ada jarak, saudara. Tidak ada jarak, nempel jadi satu. Luar biasa. Seperti itu Tuhan dekat dengan saudara. Melebihi baju yang kita kenakan. Ada lagu yang berkata melebihi nafas yang kita hirup. Setiap detik. Melekat. Kuat. Dekat Tuhan itu. Lalu ayat tadi berkata, ketika saudara dan saya terikat menjadi satu dengan Tuhan, kolao, apa dampaknya? Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Saudara, apa pemahaman satu roh dengan Tuhan? Roh kecil loh ya. Roh itu inti hidup, saudara. Kalau Anda buka nanti sambil berjalan, Yakobus 2:26 berkata bahwa tubuh tanpa roh mati. Roh itu inti hidup. Hakikat hidup. Di sisi lain, roh itu berbicara tentang semangat atau spirit, saudara. Roma 12 ayat 11 terkenal ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah itu. Roh berbicara spirit. Berarti kalau ayat tadi berkata, ketika saudara terikat dengan Tuhan begitu dekat, maka dampaknya yang terjadi adalah Anda satu roh dengan Tuhan. Berarti Anda satu gaya hidup dengan Tuhan. Satu jalur hidup. Satu corak hidup yang sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, memiliki semangat yang sama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memiliki semangat untuk ketaatan, melayani, beribadah, dan lain sebagainya, itu pasti Anda pun harus seperti itu. Itu satu roh dengan Tuhan. Atau konkretnya, saudara, dari kebenaran ini kalau kita mau detailkan begitu ya. Kira-kira gimana Pak Daniel kalau kita tuh satu roh, satu kehidupan, satu semangat dengan Tuhan. Dampak melekat tadi. 1 Yohanes 2, saudara, Anda buka. 1 Yohanes 2 ayat 6, ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia besar, di dalam, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahasa Indonesia masa kini Alkitab bagus, saudara. Berkata di dalam Dia itu diterjemahkan dengan hidup bersatu dengan Allah. Jadi kalau saudara dan saya melekat satu dengan Tuhan, ya, maka ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Wow! Wajib, saudara. Harus, must be. Tidak bisa tawar, harga mati.
Bagaimana meyakini bahwa saudara tuh hidup bersatu dengan Tuhan begitu dekat ya saudara. Tuhan tuh begitu dekat, bersatu seperti lem tadi. Satu roh dengan Tuhan dan kita wajib hidup seperti Kristus. Parameternya apa? Supaya Anda bisa meyakini kebenaran ini, saudara bisa meyakini dalam iman saudara bahwa aku ini hidup satu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apa parameternya? Anda mesti ingat. Basicnya ya, berangkat dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih dengan Allah tuh sinergi, tidak terpisah, simbiosis mutualisme. Kasih itu adalah kehidupan Allah, Allah sendiri, saudara. God is love, Allah sendiri. Jadi kalau berbicara Allah, ya berbicara kasih. Berbicara kasih, berbicara Allah. Saya akan beri satu ayat lagi. Ada banyak ayat ya. Saya beri satu ayat lagi untuk menajamkan pernyataan ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata begini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Lalu ayatnya bilang apa? Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kembali lagi bahasa Indonesia masa kini Alkitab berkata di dalam itu terjemahkan hidup bersatu dengan Allah. Jadi konteksnya soal kasih tadi, kalau Anda hidup satu dengan Allah yang adalah kasih loh ya. Anda memiliki satu spirit yang sama, memiliki satu kehidupan yang sama dengan Kristus. Maka dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 5, menuruti firman-Nya. Dan itu menyempurnakan kasih Allah. Menuruti firman-Nya. Saudara, kata menuruti di sini, menuruti firman-Nya. Bahasa asli berkata tereo, saudara. Tereo itu maknanya adalah mengamati, memelihara atau menjaga, dan melakukan. Jadi makna menuruti di sini, saudara, firman-Nya, menuruti firman Tuhan, itu maknanya adalah, kalau bahasa yang kita sering dengar, mendengar, memelihara, dan melakukan firman. Anda ikuti firman ini, jangan sampai nggak fokus, karena lewat satu repot, saudara. Jadi mendengar saja, menurut ayat ini tadi ya, tereo, mendengar firman saja, saudara, itu sudah bisa dikategorikan taat. Wah, Anda senang ya? Oh, jadi kalau dengar firman aja di ibadah atau di mana, di mobil dengar kaset khotbah, firman Tuhan, USB khotbah, atau di mana kita berada, seminar, mendengar, itu kita sudah taat, sudah. Anda sudah masuk kategori taat. Luar biasa kan? Jadi nggak perlu memelihara dan melakukan. Oh, belum kelar saya. Dengar dulu ayat 5 tadi bilang apa? Tuhan mau kita menuruti firman-Nya, level ketaatan, yang membuktikan kalau saudara itu satu dengan Allah ya. Seperti lem tadi. Dan Anda hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, dekat dengan Tuhan, adalah menurut yang menyempurnakan kasih Allah. Jadi bukan cuma menurut saja. Menurutnya tuh harus sampai bisa menyempurnakan kasih Allah dalam hidup saudara. Kapan kasih Allah tuh sempurna dalam hidup saudara? Kata sempurna, saudara, kasih Allah sempurna. Sungguh kasih Allah sempurna dalam diri orang itu, menuruti firman-Nya. Sempurna. Di ayat 5 tadi, aslinya bilang teleios. Teleios itu berarti, arti kata teleios, sempurna itu saudara, berfungsi sesuai kegunaannya. Kacamata saya ini akan dikatakan sempurna bukan karena tidak ada gores atau tidak ada kata patah.
Tapi makna sempurna teleios tadi ketika kacamata ini berfungsi sebagai alat untuk membaca. Teleios. Kapan kasih Allah berfungsi dalam hidup saudara? Teleios. Untuk memberkati dan lain sebagainya. Sesuai kaidahnya. Kapan kasih Allah itu berfungsi? Ya ketika dia dilakukan, saudara. Kalau Anda cuma mendengar tentang kasih apa? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, mengharapkan sabar, menanggung. Anda cuma dengar. Tetapi Anda tidak lakukan dan terapkan, tidak berfungsi kasih itu. Cuma retorika, slogan, kosong. Istilah lampu ini, saudara, mati. Mendengar, Anda tahu lampu ini fungsinya, untuk dia bisa berfungsi, harus dinyalakan. Sinarnya baru keluar. Jadi kasih yang Allah di dalam hidup Anda, kapan dia menjadi berfungsi? Ketika Anda lakukan. Menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang sabar, mengampuni, selalu setia dalam pelayanan, tidak suka menolak pelayanan, karena Anda mengasihi Tuhan dan sesama. Meski kita mungkin sendiri lagi rasa berat, banyak tantangan dalam hidup, tapi karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita tetap melayani Tuhan. Itu fungsi kasih, berfungsi kasih Allah itu, saudara. Ketika Anda mungkin pribadi tidak terlalu banyak keuangan saudara, tapi Anda rindu untuk memberkati sesama semampu Anda, lakukan sesuai kemampuan. Itu fungsi kasih. Tetapi saudara, yang perlu Anda pahami pagi hari ini adalah bahwa berbicara taat yang menyempurnakan kasih, saudara, sebagai bukti bahwa Allah itu satu dengan saudara, dekat dengan saudara, itu tidak saja bicara tindakan. Nah, jadi kita dalamin sedikit nih. Tidak hanya bicara tindakan. Kalau Anda tadi berhenti sampai di situ, Anda akan terkejut loh. Sehebat-hebatnya saudara melakukan kasih Allah, maaf kata, saya mau tanya, Anda sudah pernah menyerahkan diri saudara, tubuh saudara untuk dibakar nggak? Ngeri sekali Om Daniel. Iya, pernah nggak? Saya belum pernah. Dan dijauhkan. Anda pernah? Belum ya? Anda tahu ayatnya? Kalau kasih cuma bicara tindakan ya. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Pernah baca ya? Semua bahasa manusia, bahasa malaikat dimengerti. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Lalu ayat 2 bilang apa? Memiliki iman sempurna. Iman sempurna, saudara, memindahkan gunung. Wow, memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu tindakan kan? Memindahkan gunung, melakukan kan? Berfungsi. Yang paling hebat terakhir yang saya tanya bilang apa tuh? Ayat 3. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow. Tubuh dibakar. Tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faidahnya bagiku. Nah, bingung. Loh, tadi kita harus melakukan kasih supaya dia berfungsi. Ketaatan yang menyempurnakan kasih, berfungsi kasih itu. Iya, tapi ternyata tindakan saja, melakukan saja tidak cukup loh. Tadi loh, menyerahkan tubuh dibakar, belum tentu itu kasih, saudara. Betul saya ngomong begitu? Punya iman pindahkan gunung, belum tentu itu kasih loh. Dengan kata lain begini, saudara. Kasih itu tidak hanya berhenti di action. Kasih itu tidak hanya berhenti di tindakan yang maaf, terkadang itu tanpa sadar. Itu adalah sebuah tindakan yang TP. You know TP? Tebar pesona. Wow, melakukan kasih tebar pesona itu nol besar.
Jadi kalau Anda mau melakukan kasih, memfungsikan kasih Allah, ketaatan saudara menyempurnakan dengan memfungsikan kasih Allah, basic dasar alasannya ingat baik. Kenapa Anda lakukan itu? Ada banyak orang menolong, ada banyak orang memberikan persembahan buat gereja. Ada banyak orang melayani, berkorban mungkin di dalam pelayanan itu, capek, lelah, dan sebagainya. Tapi tanpa sadar, sekali lagi loh, tanpa sadar. Ya mungkin kalau ditanya, oh enggak, untuk Tuhan. Tapi hati, sopo sing ngertos. Karena dia ingin supaya orang lihat dia sebagai orang yang memiliki kerohanian yang baik, kasih. Tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan ya. Tebar pesona. Anda yang paling tahu situasi ini dengan Tuhan. Relung hatimu. Jadi kalau begitu, lakukan kasih bukan sebagai tebar pesona. Lalu apa? Sebagai karakter. Be a character. Jadi kasih itu harus menjadi karakter hidup saudara. Karakter hidup saudara masih ingat? Gak bosen-bosen saudara. Saya terus mengatakan gak bosen-bosen. Parameter ujiannya bahwa kita nih memiliki karakter. Kasih itu sebagai karakter. Apa itu karakter? Ingat. 2 poin. Ingat itu. 1. Dilihat orang, tidak dilihat orang, Anda tetap lakukan. Itu karakter. Yang kedua, ingat. Suka atau tidak suka, Anda tetap lakukan. Nah, coba sekarang Anda coba flashback lagi ya, coba renung gitu. Selama ini saya kalau melakukan kasih karena dilihat orang, begitu nggak kelihatan orang, kita menjadi orang yang, waduh, nol besar dalam kasih. Kalau di gereja mungkin ya kelihatan penuh kasih. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang non-Kristiani atau non-orang percaya, kita nggak memiliki kasih. Mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat Anda berkuliah, sekolah. Yang kedua, suka ya tidak suka, lakukan itu kasih. Yang murni. Berapa banyak orang bisa mengasihi karena dia suka. Begitu dia harus mengasihi orang yang dia tidak suka. Wah, apakah memberi atau mendoakan atau apapun. Dan orang itu pernah melukai atau orang itu dia merasa tidak nyaman dengan. Lalu dia mesti, wah berat om. Gak bisa. Dengan berbagai argumen, alasan, bla 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 bla. Intinya ya tidak mau. Nah, itu bukan kasih. Lalu saya sendiri bagaimana? Loh, saya lakukan. Baru minggu lalu saya mendukung sedikit, membantu pekerjaan Tuhan di daerah Nusa Tenggara Timur. Hamba Tuhan yang meminta bantuan untuk panti asuhannya. Hamba Tuhan ini karakter kurang sip, saudara. Ya, saya pernah waktu nggak punya berkat, saya berusaha bawa dia sekeluarga loh, saudara, dari sana dengan berjuang bawa ke Jakarta. Untuk dia bisa menikmati sedikit kebaikan Tuhan di kota Jakarta ini. Tapi perilakunya jujur waktu itu, wah, membuat saya agak sedih ya. Ketika sampai di sini tidak menunjukkan sikap yang bersyukur gitu. Tapi sikapnya nggak bagus lah, saudara. Jadi secara personal saya merasa tidak kok begini hamba Tuhan. Tapi ketika dia meminta dukungan, saya abaikan ego saya, ya saya harus lihat Tuhan, saudara. Saya mendukung semampu saya. Walaupun saya pribadi mungkin kurang nyaman, tapi saya lakukan penyangkalan diri ini untuk kemuliaan Tuhan. Kasih. Berfungsi. Jadi kasih bukan saja tebar pesona, harus menjadi karakter ilahi dalam hidup saudara. Karena di Matius 23 Anda bisa baca nanti di rumah tuh ayat keras sekali Tuhan bicara. Kalau Anda seperti orang Farisi yang cuma kelihatan perform, ya, menampilkan pesona, doa panjang segala macam, kelihatan berbuat baik, tapi Tuhan bilang celaka kamu. Celaka.
Hai orang munafik. Kenapa Tuhan sampai berkata begitu? Karena kasih yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ahli Taurat ini bukan menjadi karakter hidup, tapi sesuai selera taste mereka. Dan itu celaka, kata Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Coba perhatikan. Kita akan saksikan sedikit apa yang bisa kita tangkap dari pelajaran ini. Puji Tuhan. Saudaraku, kita kembali akan membaca beberapa ayat. 2 Petrus pertama ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh loh saudara, berusaha untuk menambahkan, garis bawahi, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Menarik, perhatikan. Dan kepada kesalehan akhirnya kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kasih itu harus menjadi nilai tambah dalam hidup saudara. Ketika Anda ingin membuktikan kembali tadi bahwa Tuhan itu dekat dengan saudara, Anda satu seperti lem tadi, maka Anda harus memiliki level penurutan, ketaatan firman yang menyempurnakan kasih, di mana kasih bukan lagi sekedar pesona.
Dia harus menjadi karakter, menjadi nilai tambah dalam hidup Anda. Menjadi sesuatu yang membuat Anda menjadi orang yang di atas rata-rata karena kasih Allah. Lalu apa hubungannya ketika itu kasih itu menjadi nilai tambah dalam iman saudara? Kalau Anda baca di ayat terakhir Ibrani 11, saya akan bacakan ayat 32 sampai 34. Saudara, Ibrani 11 ini satu konteks yang berbicara tentang iman, saudara. Ya, ada banyak tokoh iman. Nah, saya bacakan 32 sampai 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan luar biasa, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Perhatikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Tuhan menjadi pertolongan terdekat bagi tokoh-tokoh iman tadi. Tuhan memampukan mereka melakukan perkara-perkara yang di luar nalar manusia, saudara, dengan iman mereka. Pertanyaan besarnya, apa yang membuat iman mereka begitu perkasa, saudara? Sehingga kedekatan Tuhan itu terbukti melewati perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Apa? Rahasianya apa, saudara? Ternyata, saudara, Anda buka Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6 berkata begini, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, sekali lagi itu, Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya, tolong perhatikan kalimat terakhir, hanya iman, baca bersama, 32, iman yang bekerja oleh kasih. Haleluya. Iman yang bekerja oleh apa, saudara? Kasih. Ketika kasih Allah menjadi nilai tambah dalam hidup percaya, saudara, dilakukan sebagai karakter hidup, wow, itu yang membuat iman saudara efektif menghadirkan Allah dengan segala keperkasaannya. Allah yang begitu dekat dengan hidup Anda, karena kasih yang menghidupkan iman saudara. Bapak Ibu, bukankah definisi iman adalah Ibrani 11 ayat 1 berkata, dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat? Betul? Bukankah Allah yang roh itu tidak bisa terlihat, saudara? Allah yang roh itu tidak bisa dengan kasat mata kita perhatikan, betul? Tapi tahukah saudara, ketika kasih Allah menjadi karakter hidup Anda, menjadi nilai tambah dalam hidup percaya saudara, maka Anda akan membuat iman saudara melewati mata hati saudara, melihat Tuhan di dalam hidup Anda dengan segala kekuatan dan keperkasaannya. Covid belum selesai, saudara, dan mungkin banyak Anda yang sudah lelah, tapi kita nggak boleh patah semangat. Peperangan sedang kita masih hadapi, belum krisis ekonomi, belum tantangan persoalan sosial masyarakat. Tetapi ketahui, saudara, saya ulangi sekali lagi, magic words, kata pentingnya, Tuhan Yesus adalah pertolongan terdekat kita. So close, begitu dekat, seperti lem. Dan Dia adalah Allah yang perkasa. Karena itu mari kita hidup wajib sama seperti Kristus. Bangun ketaatan yang menyempurnakan kasih Allah, dengan cara menjadikan kasih itu berfungsi sebagai karakter dalam hidup Anda. Saya ulangi, dilihat tidak dilihat, tetap lakukan kasih. Suka tidak suka, tetap lakukan kasih. Ketika kasih Allah menjadi nilai tambah dalam iman saudara, maka Allah yang begitu dekat dalam hidup Anda, Dia akan selalu siap untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Jangan takut, tetap berjalan bersama Tuhan. Mari saudara,
Saya rindu kita akan mengangkat sebuah pujian lagu lama. Ya, sebelum kita menerima perjamuan kudus. Bahwa Allah itu begitu dekat, saudara. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa, saudara. Begitu dekat. Sapa Tuhan. Sapa Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, katakan, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Tuhan baik. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia dekat, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Lebih sungguh katakan, saudara. Lebih sungguh katakan, glory. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai, katakan, bila cobaan menggodai hatimu, glory. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Lebih lagi katakan, berseru, panggil Tuhan, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Oh,
6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kita akan mempersiapkan hati saudara pada pagi hari ini dengan perjamuan kudus yang Anda telah persiapkan di rumah masing-masing. Pegang roti atau biskuit yang Anda sudah persiapkan sebagai lambang tubuh Kristus. Dengar baik apa yang firman Tuhan katakan. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada kekuatan baru di dalam tubuh Kristus. Ada kesembuhan dalam tubuh Kristus. Katakan amin saudara. Ada kesempurnaan kasih Allah dalam tubuh Kristus. Bukankah roti yang atasnya kita beroleh anugerah keselamatan, kasih karunia ilahi, janji-janji firman Allah yang sudah digenapi adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Pecahkan bersama, makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, kasih Tuhan buat tubuhmu. Kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita selalu siap menerima pertolongan Tuhan. Begitu dekat Tuhan. Oleh bilur-bilurnya Roh Allah tinggal di dalam roh dan hati saudara. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita beroleh anugerah keselamatan, kasih karunia ilahi, janji-janji firman Allah yang sudah digenapi adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Haleluya. Angkat tangan saudara, taruh tangan kanan di dada, angkat tangan kiri dan terima doa. Bapa di sorga, Tuhan jamah jemaatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, melewati berkat ibadah pujian, firman, juga perjamuan kudus, mujizatmu terjadi. Yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang sulit ekonomi dipulihkan, diperkaya di dalam Tuhan.
yang sedang membutuhkan jawaban, Tuhan bekerja. Yang merindukan keturunan, Tuhan akan berikan keturunan. Yang membutuhkan sukacita daripadamu mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersemangat di dalam melakukan kasih Allah. Kekuatan yang baru mengalir di dalam dan melewati kami untuk kemuliaan Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Sekali lagi saudara, katakan dengan segenap hati, berseru oleh Bapa, memanggil namanya. Amin. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh. Terima kasih Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Mari kita naikkan dengan lambat penuh hikmat doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari yang penuh berkat. Kami telah dikuatkan melewati pujian, juga firman dan perjamuan kudus. Bapa, kami tidak lagi gentar dan takut, dan tidak ada alasan untuk kami khawatir dan kecewa. Karena Allah yang hidup, pencipta langit bumi, Allah yang maha kuasa, yang telah mati dan menebus dosa kami, yang telah naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi mereka yang percaya, adalah Allah yang dekat dengan kami. Begitu dekatnya dengan kami sampai tidak ada jarak seinci pun Engkau satu dengan kami. Dimanapun kami berada, di situ ada Tuhan. Karena itu di tengah-tengah kondisi, khususnya dalam menghadapi kehidupan, pandemi COVID maupun tantangan hidup sosial, ekonomi, budaya, kiranya Tuhan, Engkau yang begitu dekat dalam kami, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, akan tetap bekerja bersama kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan menjadikan kami berkat dan garam terang dunia dimanapun kami berada. Roh Kudus yang baik, ampuni kami kalau seringkali kami masih kurang sungguh-sungguh di hari-hari ini. Beri kami semangat yang lebih sungguh, beri kami semangat yang menyala-nyala sama dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh selalu merasakan kehadiran Tuhan dengan segala berkat dan manifestasi-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan pakai lebih heran, menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan juga memberkati untuk youth, berkati sekolah minggu sebentar yang akan diadakan. Tuhan juga memberkati satelit doa di hari Rabu nanti melewati Zoom. Tetap beri semangat sungguh kepada kami. Tuhan juga memberkati buat CFC Kana Family Community hari Sabtu mendatang dalam semangat yang baru. Setiap pasutri dan seluruh keluarga yang rindu mendengarkan berkat Tuhan boleh gabung di Zoom dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati hamba-Mu akan melayani supaya nama Tuhan ditinggikan. Bapa di sorga, bangsa negara kami tetap kami doakan.
Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, Roh Kudus yang menjadi jaminan. Urapi Bapak Presiden Jokowi, beri sehat Bapak, beri hikmat juga keluarga, supaya dia boleh memimpin bangsa ini. 267 juta jiwa Tuhan akan pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Wapres dengan keluarga, berkati para menteri supaya kerja lebih sungguh, dengan lebih giat lagi, dengan semangat yang dari Tuhan. Tuhan berkati juga kepala gugus tugas, berkati kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala Angkatan, dalam menjaga keamanan, dalam membangun situasi kedaulatan rakyat Indonesia tetap terjaga dalam kasih Tuhan. Berkati para tim medis, dokter, juru rawat, tidak mudah, berat, tapi Tuhan beri mereka kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan sampai akhirnya vaksin bisa ditemukan. Dalam waktu singkat kami percaya vaksin akan ditemukan oleh karena hikmat Allah yang bekerja melewati bangsa Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan sertai kami, dan segala rancangan jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Bertemu kembali di lain minggu dalam penuh berkat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kedang kedua tangan saudara. Diimani, diaminkan, saudara diberkati dan pastikan pulang menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan, dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Sertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua tidak lama lagi, bahkan selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saat teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa Sabtu ini 11 Juli ada Kana Family Community dengan tema yang memberkati hamba Tuhan yang diurapi. Gabung di Zoom, jangan malas, semangat. Demikian juga satelit doa. Tuhan tetap menguatkan saudara, dan ingat Tuhan hanya sejauh doa. Shalom.